Ya, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil EAS kriptografi kelompok 3 kami. Jadi pada EAS kriptografi ini, kami membuat sebuah program fungsi hash satu arah menggunakan SHA-3 dan HAMEC, menggunakan bahasa yang berbeda dari project ETS kemarin. Dan pada program ini diminta untuk diimplementasikan pada komunikasi client server. Untuk penyelesaiannya sendiri, kami menggunakan bahasa pemrograman Go, karena bahasa ini memiliki clean code seperti Python, namun performanya itu juga like speed seperti C atau C++. Oke, langsung saja ke program yang pertama, Yenisha, dari sisi kliennya. Jadi pada kolang ini, setiap file program itu harus memiliki package, di mana pada file main.go itu ada package main-nya. Lalu untuk pada program ini kami mengimport beberapa package. Yang pertama ada Buvio, yakni untuk mengimplementasikan buffered input output. Ini untuk membuat objek lain reader atau writer yang juga mengimplementasikan interface tapi menyediakan buffering dan bantuan untuk input output tekstual. Lalu ada FMT, yakni mengimplementasikan input output yang diformat dengan fungsi yang mirip seperti printf dan scanf di bahasa C. Lalu ada net, yakni untuk membuat server dan klien TCP. Lalu ada OS untuk menyediakan antarmuka platform independen untuk fungsionalitas sistem operasi, dan juga strings untuk mengimplementasikan fungsi sederhana memanipulasi UTF-8 encoded string. Lalu pertama ada di fungsi main-nya, tentunya kita konfigurasi awal koneksi ke server dengan portnya 127.0.0.1.2123. Lalu ada net dial untuk menghubungkan ke remote server dengan jaringan yang akan digunakan pada TCP. Lalu jika ada error handling ini, jika error akan memunculkan teks atau pesan error ke layar, lalu dikembalikan nilainya. Selanjutnya ada perulangan for. Jadi dia akan menerima input yang nantinya dapat diverifikasi menggunakan os.stdin. Nah, pada perulangan for ini, buvio.newReader os stdin dan readString digunakan untuk membaca input pengguna. Nah, kami juga membuat suatu reader yang bisa dipanggil berkali-kali dengan bantuan package buvio. Selanjutnya, dipanggil fungsi reader untuk membaca nilai yang dimasukkan oleh pengguna ke variabel teks. Lalu abaikan nilai error yang di-return oleh reader readString. Setelah itu, setiap input dari pengguna akan dikirim ke server TCP melalui jaringan menggunakan FMT fprintf. Nah, proses selanjutnya ini yakni untuk listen atau mendengarkan reply dari sisi server menggunakan buvio reader dan buvio new reader si .readString \n statement. Selanjutnya akan dicetak pesannya menggunakan FMT print. Nah, jika usernya mengetikkan string keluar, maka program akan mencetak string menutup server dan menutup koneksi TCP ke server tadi. Hal ini dikarenakan keseluruhan for loop yang digunakan untuk membaca input pengguna hanya akan berhenti jika pengirim mengirimkan perintah stop atau keluar ke server TCP. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Vira. Selanjutnya adalah dari sisi server untuk algoritma SHA-3 ini. Pertama melakukan deklarasi package main. Selanjutnya melakukan import library yang akan digunakan, di mana di sini terdapat Buvio, FMT, net, string, time, dan crypto SHA-3. Kemudian selanjutnya membuat fungsi main. Pada fungsi main ini langkah awal yaitu melakukan konfigurasi awal dari server yaitu menggunakan port 123. Selanjutnya server melakukan listening request dengan port yang telah diinisialisasi tadi yaitu port 123 dengan protokol TCP. Yang mana apabila terjadi error maka dia akan mencetak error dan kemudian melakukan return dan program berhenti. Kemudian membuat defer. Defer ini digunakan untuk memberitahu si compiler bahwa program ini harus mengeksekusi listen port sebelumnya sebelum masuk ke fungsi berikutnya. Kemudian menerima permintaan masuk ke soket. Apabila terjadi error maka akan disimpan di variabel error. Jika tidak maka hasilnya akan disimpan di variabel C.
Kemudian dilakukan pengecekan apakah terdapat error atau tidak. Jika terdapat error, maka akan mencetak errornya dan melakukan return. Kemudian melakukan perulangan. Pada perulangan ini, pertama meminta inputan dari user menggunakan fungsi readString. Dalam readString ini akan membaca satu baris inputan. Kemudian jika terjadi error, maka akan mencetak errornya. Jika tidak, maka akan melanjutkan fungsi di bawahnya. Selanjutnya, jika user mengetikkan keluar, maka akan menutup server dan mencetak pesan menutup server, kemudian melakukan return. Selanjutnya, melakukan hashing SHA-3 512, kemudian melakukan tulis data dari string ke byte. Selanjutnya, menambahkan potongan byte yang sudah ada dengan menggunakan hasil sama dengan h.sum. Kemudian mencetak hasil hashing SHA-3 512 ini. Selanjutnya mengenerate waktu pengirimannya, kemudian mencetak waktu pengirimannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah dijelaskan terkait dengan source code dari SHA-3, mari kita akan coba untuk menjalankan bagaimana program ini dapat berjalan. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah terminal, selama ada server di sini, kemudian ada klien di sini. Nah, yang harus dilakukan adalah kita tinggal merunning program tersebut dengan command yaitu go run main.go. Nah, di sini ini sudah berjalan. Kemudian kita juga jalankan yang di sisi kliennya, go run main.go juga karena nama file itu. Nah, ini sudah terkoneksi. Misalnya kita akan coba masukkan keywordnya adalah cryptography. Nah, di sini ada timestamp-nya terlihat. Kemudian ini adalah hasil dari SHA-3 512-nya. Kemudian kita akan coba mata kuliah hari Rabu. Nah, ya ini juga akan tampil juga dan timestamp juga. Kira-kira seperti itu untuk running program dari SHA-3 yang kami buat, yaitu baik itu dari sisi klien dan servernya. Mungkin selanjutnya untuk masuk ke algoritma selanjutnya ada HAMEC, yang mana di klien ini akan diteruskan oleh Ales. Silakan Ales. Mohon maaf, mungkin HAMEC klien akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi pada klien ini untuk yang HAMEC itu hampir sama seperti yang di SHA-3 tadi. Kita buat package main-nya. Ya, kita buat package main-nya. Lalu setelah itu kita import package-package seperti yang telah dijelaskan pada SHA-3, yaitu ada preview, FMT, net, OS, dan strings. Nah, selanjutnya kita buat fungsi main. Nah, pertama yang dilakukan itu adalah mengkonfigurasikan koneksi ke server dengan alamat IP atau port 127.0.1.567, di mana selanjutnya terdapat fungsi netdial yang berfungsi menghubungkan ke remote server dengan jaringan yang akan digunakan pada TCP. Nah, jika terdapat error, maka cetak pesan error menggunakan ln. Selanjutnya, pada for loop, jika tidak terjadi error, maka akan menjalankan for loop ini. Nah, pada perulangan for loop ini, itu ada preview new reader stdin dan read string yang digunakan untuk membaca input pengguna berupa script key. Nah, penulis juga membuat suatu reader yang bisa dipanggil berkali-kali, yaitu script, dengan bantuan package preview. Setelah pengguna menginputkan nilai script key-nya, kita memanggil fungsi script untuk membaca nilai yang dimasukkan oleh pengguna ke variabel script key. Lalu abaikan nilai error yang dikembalikan oleh script read string. Setelah itu, inputan pengguna berupa script key akan dikirim ke server TCP melalui jaringan menggunakan fprintf. Nah, selanjutnya, preview new reader dan read string itu digunakan untuk membaca input pengguna. Nah, di sini reader itu dapat dipanggil berkali-kali dengan bantuan package preview.
Nah, setelah pengguna menginputkan nilai berupa pesan, panggil fungsi reader untuk membaca nilai yang dimasukkan oleh pengguna ke variabel teks. Nah, setelah itu abaikan nilai error yang dikembalikan oleh fungsi reader read string. Nah, setelah itu setiap input yang pengguna kirim ke server TCP melalui jaringan itu dikirim menggunakan fprintf. Selanjutnya itu mendengarkan balasan dari sisi server menggunakan preview reader, preview new reader, read string, statement. Selanjutnya, pesan akan dicetak menggunakan fungsi fnt print. Nah, setelah itu, pengguna mengetikkan string keluar, maka cetak string menutup server dan tutup server ini. Hal ini dikarenakan keseluruhan for loop yang digunakan untuk membaca input hanya akan berhenti jika pengirim mengirim perintah stop atau keluar ke server TCP. Baik. Mungkin server dapat dijelaskan oleh Ales. Baik, terima kasih Nita. Jadi saya akan melanjutkan untuk penjelasan dari server.go pada Hamet. Jadi pertama-tama ini server.go pada Hamet hampir mirip dengan yang ada server pada di SHA 3, hanya ditambahkan dengan dua package yang baru yaitu Crypto Hamet dan Crypto SHA 256. Lalu selanjutnya di sini pada fungsi main ini terdapat pengkonfigurasian awal server dengan port lokal yaitu 567. Lalu kita akan menggunakan fungsi net.listen untuk mendengarkan koneksi yang ada. Jika terdapat error, maka akan langsung melakukan print error. Lalu selanjutnya di sini terdapat fungsi accept yang dimana fungsi accept di sini digunakan untuk menunggu koneksi berikutnya dan mengembalikan variabel umum yang on. Dan jika juga terdapat kesalahan atau error, maka akan dikembalikan pesan error. Lalu selanjutnya ada pada for looping ini yang dimana digunakan untuk pembacaan input dan output, dimana di sini pertama-tama terdapat variabel secret yang dimana kita gunakan buff.io.newReader.stdin dan read string untuk membaca kiriman pengguna dari sisi klien yang berupa secret key. Lalu akan kita tampilkan seperti yang saya sebelumnya pada variabel secret. Lalu selanjutnya juga terdapat pada variabel net data yang dimana dia akan menampung input yang telah diberikan oleh oleh klien sama seperti pada secret key-nya dengan bantuan buff.io.newReader dan read string. Dan jika terdapat error, maka akan diberikan pesan error. Lalu selanjutnya di sini dapat dilihat bahwa jika pengguna mengetikkan string yaitu keluar, maka dari server akan mencetak menutup server lalu akan kembali. Lalu selanjutnya ini juga kami membuat Hamet baru dengan menentukan jenis hash dan kunci sebagai array. Jadi di sini kami menggunakan algoritma SHA 256 yang dimana selanjutnya kami akan menulis byte dan gunakan byte string net data untuk memaksa mengubah string menjadi byte. Selanjutnya hasil hash tersebut diselesaikan sebagai potongan byte. Lalu kita menggunakan sum untuk menambahkan semua potongan byte yang sudah ada. Selanjutnya akan kami print hasilnya dengan %x untuk mengkonversi hasil hash menjadi x. Lalu selanjutnya di bawah itu adalah bantu dengan package time untuk menambahkan waktu real. Mungkin sekian dari server.go diberikan oleh teman saya. Baik, kalau begitu kita akan kembali mencoba menjalankan programnya. Yang mana sini saya sudah menyiapkan dua buah terminal atau command prompt. Ini server. Oke, kita langsung saja go run server.go. Maka server telah menyala. Sini ya, kita akan mencoba menyalakan juga di kliennya. Go run client.go. Sini sudah terkoneksi, terhubung, maka selanjutnya adalah bisa kita coba secret key-nya adalah Raha. Ya, misalnya gini. Nah, pesannya adalah nah, jadi
secretnya itu akan dikirim terlebih dahulu, kemudian pesannya akan dikonversi ke SHA 256. Kira-kira seperti itu hasil kerja pada proyek dari kelompok kami, baik itu dalam hashing satu arah yang SHA 3 maupun juga HMX-nya. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.